Gini teman-teman, ketika teman-teman ngomongin soal pendapatan, jangan batasi pendapatan teman-teman. Meskipun pendapatan teman-teman saat itu lagi ada di mungkin 1 juta, 3 juta, tapi jangan sampai membatasi pendapatan teman-teman ketika ngomong soal pendapatan ya, karena itu cukup berbahaya. Itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga kalau kita cuma membatasi pendapatan kita cuma 5 juta, 10 juta gitu, nanti ya income kita bakalan segitu. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Dan kali ini saya mau sharing mengenai finansial ya. Ini jarang saya sharingkan. Selama ini kita ngobrolin mengenai trading terus ya. Jadi saya pengen lebih luas nih, bukan hanya trading saja ya, karena kalau kita bahas trading saja ya kita nggak mencapai tujuan akhir kita, yaitu adalah financial freedom ya. Trading itu bagus ya, meskipun saat ini cukup banyak dramanya, cuman kita nggak fokus ke situ, kita fokus ke diri kita ya, kita fokus mencapai apa yang kita inginkan dari transaksi trading tersebut, yaitu adalah financial freedom. Oke, berbicara mengenai financial freedom, itu apa sih artinya? Jadi, trading itu bukan masuk ke dalam financial freedom ya. Meskipun teman-teman bisa trading di mana saja, menghasilkan uang banyak melalui trading tersebut, tapi trading itu bukan masuk ke dalam financial freedom ya. Karena teman-teman masih harus bekerja. Dalam artian gini, trading, melakukan aktivitas trading itu kan teman-teman juga masih melakukan sesuatu ya, artinya teman-teman bekerja di situ. Nah, jadi bukan masuk ke dalam financial freedom ya. Financial freedom itu maksudnya adalah ketika teman-teman berhenti bekerja, bahkan sampai 10 tahun atau 20 tahun ke depan, teman-teman masih bisa menjalankan gaya hidup teman-teman tanpa berubah atau tanpa melakukan penghematan sama sekali. Itu inti dari financial freedom. Artinya di sini ya teman-teman bisa bebas ya, bisa bebas ngelakuin apapun, menjalankan gaya hidup sesuai dengan keinginan, sama ketika teman-teman bekerja itu ya. Artinya tidak berkurang sama sekali untuk gaya hidupnya. Nah, ngomong-ngomong soal financial freedom, kita harus berbicara juga mengenai income kita itu dari mana ya. Membangun financial freedom itu kan juga harus didasari dari memperbanyak income terlebih dahulu, mengembangkan income-nya, kemudian apa yang kita kembangkan tadi menghasilkan income atau passive income ya, yang biasa kita kenal sebagai seperti itu, sehingga bisa membiayai gaya hidup kita sehari-hari. Oke, katakanlah untuk income teman-teman atau pendapatan ya, pendapatan sekitar ya katakanlah sebagai 10 juta atau 5 juta ya. Oke, kita katakanlah sebagai 10 juta aja, angka yang bulat ya. Gini teman-teman, ketika teman-teman ngomongin soal pendapatan, jangan batasi pendapatan teman-teman. Meskipun pendapatan teman-teman saat itu lagi ada di mungkin 1 juta, 3 juta, tapi jangan sampai membatasi pendapatan teman-teman ketika ngomong soal pendapatan ya, karena itu cukup berbahaya. Itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga kalau kita cuma membatasi pendapatan kita cuma 5 juta, 10 juta gitu, nanti ya income kita bakalan segitu. Tapi bebaslah ngomong dan berimajinasi pendapatan kita itu bisa lebih tinggi, 100 juta, 1 miliar, nggak masalah. Saya pernah kok ketemu sama orang yang pendapatan seharinya itu bisa 200 juta, bisa sampai 1 miliar, itu pernah, dan biasa saja ya. Jadi jangan pernah membatasi pendapatan teman-teman ketika teman-teman memikir mengenai pendapatan ini ya. Terabas saja. Oke, katakanlah di sini pendapatan teman-teman itu 10 juta ya, lebih mudah, biar lebih mudahnya. Nah, sekarang teman-teman harus mengatur nih, dari 10 juta ini kira-kira gimana ngaturnya ya. Pengeluaran rutin itu kan pasti ya. Pasti teman-teman punya pengeluaran rutin, entah itu untuk bayar listrik, rumah, cicilan, atau ya apapun lah kalau teman-teman punya cicilan ya. Spend lah di
di sini kalau teman-teman punya pendapatan 10 juta, 5 juta gitu ya, 5 juta. Oke, 10 juta ini kira-kira teman-teman dapat pendapatan rutin selama katakanlah sebagai 3 tahun ya. Nah, 5 juta ini untuk pengeluaran rutin, dan 5 juta sisanya untuk tabungan. Di sini pasti ketika teman-teman mendapatkan pendapatan 10 juta ini pasti pengen gaya hidup yang lebih ya, dan mengeluarkan uang yang lebih juga. Tahan teman-teman ya, tahan. Pokoknya kalau memang pengeluarannya sudah 5 juta ya sudah, berlagaklah seperti gembel. Atau 5 juta di awal itu harus langsung dialokasikan ke tabungan dulu ya. Ini yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang kaya, dan kalau teman-teman baca bukunya Rich Dad Poor Dad ya, Robert T. Kiyosaki, itu yang dilakukan orang kaya itu seperti itu. Pertama langsung mengalokasikan dulu di awal, dan sisanya baru untuk kebutuhan hidup ya, sisanya baru dihabiskan kayak gitu. Dan 5 juta di tabungan ini tidak berhenti sampai di sini ya. Kita harus mengalokasikan ke aset-aset yang lebih menguntungkan ya. Kita alokasikan ke instrumen investasi yang istilahnya kita bisa masuk ke situ dengan uang yang kecil gitu ya. Kalau langsung kita belikan properti kan nggak mungkin ya 5 juta, kecuali kita kredit itu pun menurut saya sayang sih kalau kredit. Daripada kredit mendingan saya nabung dan beli secara cash gitu ya. Oke, instrumen investasi apa yang bisa kita masuki ya? Pertama ada deposito, kedua reksadana, ketiga itu saham, keempat ada forex, lalu ada juga kripto ya sekarang, NFT dan lain-lain sebagainya, itu kita masukkan di sinilah ya. Kemudian ya, kalau teman-teman bisa mengalokasikan dari semua instrumen investasi ini ya, misalnya di deposito, kelebihannya apa sih? Deposito itu bunganya tetap, aman, dan pasti ya. Cuman kekurangannya ada jangka waktunya, ada kontraknya. Kita nggak bisa narik sewaktu-waktu, dan juga bunganya kecil. Jadi mungkin teman-teman bisa memilih opsi yang kedua, yaitu adalah reksadana. Tapi di reksadana ini itu ada reksadana pasar tetap ya. Kemudian reksadana campuran, kemudian ada reksadana pasar saham. Nah, yang paling aman itu adalah di reksadana pasar tetap. Kalau saya menggunakan reksadana ini untuk menyimpan uang yang akan digunakan dalam waktu dekat. Misalnya saya pengen dalam waktu sebulan atau 5 bulan atau mungkin 1 tahun pengen beli motor, atau pengen nikah, atau pengen beli sesuatu yang harganya di bawah 50 juta ya. Mungkin pengen beli gadget gitu ya, pengen beli gadget. Nah, saya masukkan ke dalam reksadana pasar tetap ini. Lumayan kok naiknya, meskipun nggak begitu besar tapi aman gitu ya, di pasar tetap ya. Intinya cari di situ. Kemudian masuk ke saham. Nah, ini masuk ke saham ini teman-teman harus riset juga saham mana yang bagus gitu ya. Saran saya masuk ke saham-saham blue chip. Nah, saham blue chip itu yang gimana? Saham blue chip itu yang perusahaannya memiliki kapitalisasi yang besar dan juga liquid tentunya ya. Liquid itu artinya kalau dibangkrutkan hari ini ya kita masih punya bisa dapat pengembalian atau bisa dapat sisa uang dari ketika perusahaan itu dicairkan gitu ya. Saham-saham blue chip. Nah, kalau teman-teman memang lebih suka tantangan ya bisa masuk ke saham-saham yang lapis ketiga atau saham-saham gorengan gitu ya. Lalu masuklah ke forex ya, masuklah ke forex. Cuman jangan semua uang dimasukkan ke forex ya, karena forex itu merupakan instrumen investasi yang tinggi. Kemudian masuk ke kripto juga ya. Nah, sekarang porsinya berapa sih? Porsi untuk masuk ke sini. Tapi gini, sebelum membahas mengenai porsi masuk ke masing-masing instrumen investasi ini, teman-teman juga harus memikirkan juga ini cuman sebagai batu loncatan saja ya. Instrumen ini cuman sebagai batu loncatan saja untuk teman-teman membeli aset yang lebih tinggi lagi, atau teman-teman bisa membeli aset yang memiliki penghasilan atau aset real yang dapat memiliki penghasilan gitu ya, seperti kayak teman-teman mau franchise Indomaret, Alfamart ya,
kemudian franchise bisnis-bisnis yang gede yang lainnya. Artinya yang jelas bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan income tetap ke kita setiap bulannya, seperti itu. Atau teman-teman pengen beli properti untuk disewakan, itu juga bisa ya, tapi itu ada ilmu lanjutannya gitu ya. Oke, setelah punya planning seperti itu ya, jadi kita planning setelah masuk ke sini, kita planning yang lebih gede lagi, big plan untuk masuk ke bisnis ya. Bisnis yang bisnis itu luas sih sebenarnya, cuman ya katakanlah sebagai properti atau franchise atau dan lain sebagainya. Oke, sekarang pembagian dari deposito, reksadana dan lain-lain sebagainya ini seperti apa sih? Kita ambil dari yang paling tinggi dulu resikonya, forex dan kripto ini. Jadi oke, teman-teman boleh masuk ke sini ke forex dan juga kripto, tapi jangan semua modalnya ya. Masuklah 10% ya, 10% dari uang tabungan teman-teman atau 5 juta ini tadi ya. Jadi teman-teman bisa masukkan ke forex 500.000 ya, atau 500.000 ini dibagi ke dalam 2 aset ini, kripto dan juga forex, monggo. Atau teman-teman masuk ke forex 500.000, kemudian kriptonya 200.000 sampai 300.000. Jadi jangan banyak-banyak lah di kedua aset ini karena resikonya gede ya. Resikonya gede ya, meskipun kripto itu sifatnya sama seperti di saham, cuman di kripto itu lebih volatile ya ketimbang di saham. Lalu di saham kalau teman-teman pilih saham-saham yang blue chip, teman-teman boleh memasukkan lebih dari 50% dari tabungan teman-teman ya. Jadi katakanlah teman-teman masukkan 3 juta di saham ya, 3 juta di saham. Setelah itu teman-teman juga sisanya dari ini ya, katakanlah kalau teman-teman sudah memasukkan ini ya, 3 juta tambah 500, 3 juta 500, 3 juta 700, sisanya kan 1 juta 300, teman-teman bisa masukkan ke reksadana pasar tetap ya, atau pasar uang. Nah, masukkan ke sini. Ini digunakan untuk dana darurat. Ya, meskipun ya kalau bisa jangan digunakan juga ya, digunakan untuk tabungan masa depan. Nah, nanti setelah dari aset ini itu terkumpul banyak, misalnya sampai 200 juta, 500 juta, teman-teman langsung melangkah ke big plan-nya. Cari bisnis-bisnis yang gede ya, yang bisa menghasilkan income tetap. Contohnya ya, teman-teman bisa beli franchise dari Indomaret, Alfamart, atau franchise yang lainnya yang jelas sudah terbukti ya, dan sudah bertahan selama 5 tahun lebih atau bahkan 10 tahun lebih, monggo silahkan cari. Atau teman-teman mau masuk ke properti, monggo ya. Itu big plan dari financial freedom yang harus teman-teman jalankan. Nah, kira-kira mungkin seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini, sedikit saja mungkin, semoga bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel ini ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman silahkan langsung masuk ke gainhunter.com/free, linknya ada di kolom deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.